Ya, halo teman-teman, terutama teman-teman yang di SMA kelas 12, sekarang sedang persiapan TKA ya. Mari kita bongkar TKA khususnya sejarah, kita bongkar kerangka asesmen tes kemampuan akademik atau bahasa sederhananya kisi-kisinya. Ini ada kisi-kisi ya. Salah satunya saya screenshot di kisi-kisinya itu. Nanti ada soal yang diambil tentang sumber-sumber sejarah dengan kompetensi mengidentifikasi fungsi dan perbedaan antara sumber sejarah primer dan sekunder serta menganalisis penggunaannya untuk merekonstruksi peristiwa masa lalu secara kontekstual. Nah, kalau teman-teman untuk ke soal, nanti kita bahas soalnya ya, tapi kita ke materinya dulu. Ini saya buatkan secara ringkas menggunakan bagan seperti ini. Sumber sejarah kita bagi jadi dua, primer dan sekunder ya. Ini juga akan kemampuan yang diminta adalah mengidentifikasi fungsi dan perbedaan antara sumber sejarah primer dan sekunder. Primer itu contohnya adalah arsip. Arsip boleh seperti foto ya, surat kabar sejaman, artefak-artefak, mungkin seperti artefak itu bisa saja. Kalau zaman perjuangan itu seperti senjata ya, golok, panah, tombak itu kan artefak yang ditinggalkan. Kemudian ada prasasti, biasanya ini dari zaman kerajaan-kerajaan. Itu yang primer. Nah, primer ini catatan di bawahnya, berlangsung dari masa terjadinya peristiwa. Masa terjadinya peristiwa. Bahkan pada saat peristiwa itu terjadi, misalnya foto. Foto itu kan terjadi, ya foto itu diambil pasti saat peristiwa berlangsung, seperti peristiwa proklamasi. Nah, foto yang suka kita lihat di buku-buku sejarah tuh fotonya ya, foto Soekarno sedang membacakan teks proklamasi. Nah, fotonya ini adalah sumber primer, sumber sejarah yang tergolong primer. Uh, Bahkan di sana ada surat kabar juga yang langsung memberitakan tentang proklamasi. Nah, surat kabarnya karena dibuat di ya seputar peristiwa proklamasi ya, hari itu dibuat, besoknya disebarkan, maka itu juga disebut primer. Kemudian yang sekunder ini laporan penelitian atau surat kabar tadi tapi tidak sejaman ya, misalnya surat kabar yang terbit tahun-tahun ini atau surat kabar terbit 20 tahun yang lalu ya, dia cerita proklamasi yang mana proklamasi terjadi sudah 80 tahun yang lalu. Nah, kan berarti tidak sejaman ya, sudah sangat jauh. Maka surat kabar tersebut, koran tersebut itu kita masukkan ke yang sekunder. Jadi sekunder itu adalah hasil olahan, interpretasi atau analisis terhadap sumber primer. Ya, tadi seperti koran yang terbit jauh setelah peristiwa ya. Koran yang terbit hari ini menceritakan proklamasi ya, korannya berarti menjadi sumber sekunder. Nah, ini buku sejarah. Buku sejarah juga begitu ya. Sejarawan membuat buku tentang proklamasi. Nah, kan sejarawannya bikin bukunya di tahun 2020. Ya jelas sejarawannya tidak menyaksikan langsung proklamasi kan. Nah, dia menginterpretasi sumber primer, mengolah foto, mengolah surat kabar yang terbit sehari setelah proklamasi. Nah, maka dia bukunya itu termasuk sumber sekunder ya. Ini contohnya. Pemetaannya seperti ini. Pokoknya kita ingat ini aja. Oke, yuk kita ke contoh soal. Di TKA itu ada 3 tipe ya, ada PG biasa, PG kompleks, dan PG nanti sesuai tidak sesuai atau benar salah begitu. Nah, ini kita lihat soalnya. Kita baca dulu. Pada tahun 1945, seorang wartawan Jepang bernama Shimizu menulis laporan mengenai situasi di Batavia menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berarti kan wartawannya hidup ya. Di saat tahun 45 itu wartawannya hadir di sana di Batavia ya. Karena dia menulis laporan mengenai situasi. Dalam laporannya, ia mencatat antusiasme pemuda Indonesia yang mendirikan berbagai organisasi dan melakukan rapat rahasia.
Puluhan tahun kemudian, nah ini kita titik dulu di sini ya. Kemudian puluhan tahun kemudian sejarawan Indonesia Ahmad Mansur. Nah, Ahmad Mansur ini yang sekarangnya ya, sejarawan sekarang. Menggunakan laporan Shimizu yang tadi, bersama surat-surat tokoh pemuda untuk menulis buku Merdeka di Ujung Bayonet, terbit tahun 98. Buku itu menafsirkan bagaimana semangat nasionalisme berkembang dari bawah, bukan hanya dari tokoh elit. Manakah pernyataan berikut yang tepat berdasarkan stimulus di atas? Ya, maksudnya berdasarkan teks di atas ya. Jadi kalau soal TKA itu dia ada stimulus, ada soal. Nah, ini stimulusnya, yang bawah soalnya. Yang A, laporan Shimizu merupakan sumber sekunder. Apakah ini tepat? Laporan Shimizu sumber sekunder, harusnya sumber primer ya. Laporan Shimizu ini harusnya sumber primer. Kenapa? Karena kan Shimizu itu dia mengamati. Nah, mengamati situasi. Jadi dia itu kan wartawan. Wartawan langsung berada di kejadian-kejadian seputar tahun 1945 begitu. Jadi yang A itu bukan jawaban. Buku Merdeka di Ujung Bayonet merupakan sumber primer. Nah, buku itu kan sumber sekunder. Berarti yang B ini bukan jawaban. Surat-surat tokoh pemuda merupakan sumber primer. Nah, surat tokoh pemuda yang ini nih. Surat tokoh pemuda. Nah, jadi Ahmad Mansur menggunakan surat-surat tokoh pemuda. Surat-surat itu pasti ditulis saat itu. Saat perjuangan menjelang proklamasi kemerdekaan itu berlangsung. Rapat-rapat rahasia. Nah, ini ya. Surat-surat itu kan pasti di sini, di rapat-rapat rahasianya. Berarti ini adalah betul, yang C betul ya. Kita lihat ke D dulu, walaupun sudah punya jawaban yang C, tapi kita lihat D lah. Buku Shimizu dan Ahmad Mansur sama-sama sumber primer. Nah, ini keliru, karena Shimizu ini bikinnya laporan. Kalaupun disebut buku, yang Shimizu itu kan primer, yang Ahmad Mansur sekunder ya. Oke, betul jawabannya C ya. Tadi kita sudah dapat jawabannya C. Nah, yang ini PG-nya PG kompleks ya. Kita lihat dulu soalnya. Dalam penelitian tentang letusan Gunung Tambora tahun 1815, seorang arkeolog menggunakan 3 bahan. 1. Catatan harian Gubernur Hindia Belanda di Batavia. Yang kedua, laporan penelitian modern oleh Badan Geologi Indonesia tahun 2015. Yang ketiga adalah laporan kerajaan di Eropa tentang cuaca buruk saat letusan Tambora. Ia kemudian menyimpulkan bahwa letusan Tambora berdampak global karena menyebabkan perubahan iklim dan gagal panen di Eropa. Manakah penelitian yang tergolong sumber primer? Jadi dari bahan-bahan penelitiannya yang 3 ini, mana yang tergolong primer? Catatan harian gubernur itu primer nggak? Laporan penelitian 2015 itu gimana ya? Dan laporan kerajaan yang ini. Ini kalau ada jawaban yang tepat lebih dari 1 itu harus dicentang sesuai yang tepat. Misalnya kalau tepatnya 2 ya centang 2, kalau 3 ya 3, atau centang atau pilih ya. Oke, catatan harian gubernur itu dia primer ya, karena terjadi di masa itu, di saat Gunung Tambora meletus. Laporan penelitian tahun 2015 udah jelas, ini jauh banget ya, beda 2 abad ya, di 1815 ke 2015, pas 2 abad. Berarti ini sudah sekunder. Kalau laporan kerajaan, nah ini laporan kerajaan saat letusan Tambora. Ya, di Eropa ada laporan tentang cuaca buruk saat letusan Tambora. Laporannya tertulis. Maka kita harus pilih 1 dan 3 ya. Karena catatan harian dan laporan itu berasal dari pengalaman langsung setempat. Maaf, ini bukan tradisi ya. Pengalaman langsung. Yang ini bagian pengalaman langsung. Kalau berupa tradisi setempat juga bisa saja, tapi di sini tidak menunjukkan ya. Nah, laporan 2015 adalah analisis sekunder. Iya, laporan yang 2015 ini adalah analisis sekunder ya. Jadi kita fokus pada yang 1 dan 3 ini harus dipilih. 1 dipilih, 3 dipilih. Yang 2 jangan. Nah, sekarang kebenar salah ya. Sejarawan modern sering menggabungkan data arkeologis, catatan kolonial, dan tradisi lisan untuk menulis ulang sejarah lokal. Misalnya, dalam kajian tentang Kerajaan Talo di Sulawesi Selatan, peneliti menggunakan naskah lontar, itu naskah lontar ya maksudnya, temuan makam raja, dan arsip laporan Belanda.
Dari sumber-sumber itu diperoleh gambaran hubungan diplomatik antara Talo dan Goa. Pernyataan. Ada pernyataan nih. Naskah lontar termasuk sumber primer. Naskah lontar ini naskah yang dibuat di masa itu, ya. Benar atau tidak ya? Arsip laporan Belanda itu termasuk sumber sekunder. Nah, apakah benar atau salah? Temuan makam termasuk sumber primer, benar atau salah? Analisis peneliti modern termasuk sumber sekunder, benar atau salah? Nah, teman-teman silakan coba ketik dulu di kolom komentar ya. Ini kalau mau nyoba yang ini sebelum saya buka jawabannya. Ini 1, 2, 3, 4 ini gimana? Benar, 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 atau benar, salah, atau salah, salah, salah. Nah, apakah salah semua atau benar semua? Seperti apa? Kita kasih waktu beberapa saat ya. Sambil juga teman-teman boleh yang belum follow, boleh follow ya. Untuk jadi semangat juga buat saya nantinya untuk membahas kisi-kisi berikutnya ya. Udah coba motret dulu, boleh ketik di kolom komentar ya. Boleh share juga ke teman-teman yang lain video ini. Oke, kita buka ya. Nah, ini dia. Jadi benar salah, benar-benar. Naskah lontar termasuk sumber primer. Iya, kan naskah lontar dibuat di zaman itu. Dibuat saat terjadi begitu ya. Berbagai peristiwanya. Kemudian arsip laporan Belanda abad ke-17 termasuk sumber sekunder. Salah. Ini harusnya di sini termasuk sumber primer. Temuan makam termasuk sumber primer. Benar. Makam itu kan salah satu artefak ya. Makam itu salah satu peninggalan lah, sumber primer. Seperti misalnya saat menganalisis teori masuknya Islam itu kan berhubungan dengan makam yang merupakan sumber primer adalah batu nisan. Nah, batu nisan itu juga termasuk sumber primer. Nah, makamnya juga sumber primer. Analisis peneliti modern termasuk sumber sekunder. Benar ya. Kalau analisis peneliti modern misalnya sekarang nih tahun 2020-an 2025 ada yang menganalisis, yaitu berarti kan hasil analisisnya merupakan sumber sekunder. Ya, kita masuk lagi, kita coba ke soal PG biasa, ada stimulus lagi, ada pertanyaan. Boleh silakan sambil baca soalnya, teman-teman ya, itu boleh like dulu, boleh komen juga, boleh subscribe dulu ya channel ini. Dalam penelitiannya mengenai perjuangan di Garut tahun 1947, seorang guru sejarah menemukan arsip laporan intelijen Belanda dan wawancara dengan veteran lokal. Ia juga membaca buku karya sejarawan asing yang menilai bahwa perlawanan di Garut kurang terorganisir. Dari hasil komparasi itu, guru tersebut menyimpulkan bahwa pandangan sejarawan asing kurang memahami konteks sosial masyarakat Sunda. Oke, ini soalnya adalah begini, mengapa buku sejarawan asing disebut sumber sekunder? Jadi yang ini buku karya sejarawan asing ya, ini kita golongkan sekunder. Mengapa buku disebut sumber sekunder? Lah gitu aja ya. Apakah A, B, C, dan D? Boleh tebak dulu dan jawabannya adalah B. Karena ia berisi hasil tafsiran terhadap data sejarah. Jadi pasti yang namanya buku sejarawan asing ini juga dia membaca atau menafsirkan data-data data sejarah ya, bukan catatan langsung. Jadi si sejarawannya tidak hidup di tahun 19 maksudnya tidak hadir di Garut ya 1947 itu. Boleh dikatakan juga tidak hidup saat itu, belum hidup atau tidak hadir katakanlah ya. Maka dia tidak mungkin mengalami langsung, maka dia menafsirkan data sejarah yang ada. Jawabannya B ya. Oke, ini balik lagi ke yang masalah PG kompleks ya. Peneliti ingin menulis sejarah kehidupan masyarakat Jawa abad 19. Ia mengumpulkan beberapa data. Ada laporan kolonial Belanda tentang hasil panen, novel Max Havelaar karya Multatuli, buku pelajaran sejarah Indonesia terbitan 2020, artefak pertanian di Museum Nasional. Manakah data yang dapat dikategorikan sebagai sumber primer? Ini sebelum menjawab, konteks soal ya stimulusnya ini berbicara seputar kebijakan ekonomi
di Jawa yang dilakukan pemerintah kolonial. Salah satunya ini sepertinya memang dari tanam paksa ya, dari tanam paksa, terus mungkin selanjutnya karena ada Nopel Max Havelaar nih ya tandanya sebagai gerakan protes terhadap kebijakan ekonomi di kolonial waktu itu di Hindia Belanda. Tapi oke, kita langsung saja kepada masalah yang mana yang sumber primer, karena kita harus mampu mengidentifikasi yang mana primer. Oke, kita langsung bahas. Nah, jadi jawabannya satu, 2, dan 4. Ini harus diceklis semuanya. Harus dipilih semuanya. Laporan kolonial itu primer, novel Max Havelaar juga primer, karena Max Havelaar hidup di masa itu, di abad ke-19, hidup di masa kebijakan ekonomi pemerintah kolonial Hindia Belanda ya. Artefak pertanian, iya. Jadi nanti artefak-artefaknya yang tersimpan di museum yang diambil dari abad ke-19 ya di wilayah Jawa yaitu masuk sumber primer. Jadi 1, 2, dan 4 gitu ya. Nah, mungkin teman-teman itu dulu ya pembahasan kita di kesempatan kali ini tentang TKA sejarah, persiapan TKA sejarah, khususnya kita membahas mengidentifikasi perbedaan sumber primer dan sumber sekunder. Ya, saya harap teman-teman bisa siap nanti khususnya yang TKA sejarah ya, minggu depan, tidak lama lagi, ini hitungan hari saja. Nah, bisa belajar lebih banyak lagi. Teman-teman, kalau teman-teman suka dengan video ini, boleh subscribe, boleh share ke teman-teman yang lain, boleh komen, boleh like. Kalau teman-teman perlu, saya akan bahas kisi-kisi berikutnya. Ini baru satu kompetensi saja. Terima kasih. Salam semangat untuk semuanya.